प्लीज अना प्लीज ರಿಚಲ್, ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah, serta kemudahan urusan untuk sahabat semua. SLMT-TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Bairage. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿನಗಲ್ಲ. Semua warga berkumpul di pekarangan kuil untuk bersama-sama melakukan festival keagamaan yang tiap tahun mereka adakan bersama-sama. Si Fapa dan pamannya pun datang sebagai artis topeng harimau yang biasa menghibur warga yang datang. Semua bersorak saat melihat aksi mereka, namun tidak dengan beberapa pemuda yang sudah merias dirinya seperti harimau. Sedikit kecewa ketika tahu kalau si Fapa dan pamannya yang akan maju untuk menghibur semua warga. Hingga ia merencanakan sebuah rencana untuk mencelakai si Fapa dan juga pamannya. Semua orang yang datang menari dan bernyanyi bersama, termasuk si Fapa dan juga pamannya. Namun di saat mereka tengah menari, si Fapa terkejut ketika pamannya terluka di bagian matanya. Si Fapa tahu kalau ada yang berusaha melukai dirinya dan juga pamannya. Dengan cepat si Fapa langsung menyerang para pelaku yang ketakutan saat melihat si Fapa mengamuk. Paman si Fapa langsung dibawa ke rumah sakit untuk bisa diselamatkan. Sementara si Fapa harus ikut ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang memukuli pelaku tanpa bukti mereka yang telah melukai paman si Fapa. Kasus si Fapa mulai disidangkan dan si Fapa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya termasuk kejahatan IPC 302, kasus pemukulan secara brutal hingga si Fapa dihukum kurungan penjara selama 15 bulan. Kesedihan tampak di wajah paman dan keluarga si Fapa yang lain. Walaupun di penjara, si Fapa tetap tidak bisa mengendalikan emosinya, ia bahkan dengan berani memukuli para narapidana lain yang telah lama menghuni penjara itu. Perkelahian itu pun tidak bisa dihindari, hingga Inspektur Prakas memanggil si Fapa untuk bisa menemuinya. Secara pribadi, Prakas memberi nasihat pada si Fapa untuk bisa mengendalikan emosinya agar bisa membuatnya lancar menjalani hukuman dan tidak mendapatkan penambahan hukuman. Si Fapa pun mulai menunjukkan sikap baik pada semua narapidana termasuk Inspektur Prakas. Hingga saat kedatangan paman si Fapa membuat si Fapa menjadi sangat senang. Paman si Fapa memberikan banyak nasihat pada si Fapa untuk bisa benar-benar mengendalikan emosinya. Pamannya juga bercerita kalau artis topeng harimau tidak ada lagi yang peduli semenjak grup mereka hancur sejak si Fapa di penjara. Tak lama dari perjumpaan pamannya, si Fapa diberi kabar kalau paman si Fapa meninggal dunia. Bersama Inspektur Prakas, si Fapa menghadiri upacara kremasi paman si Fapa. Waktu berlalu dan si Fapa yang menunjukkan perilaku yang baik membuat si Fapa mendapatkan keringanan hukuman dan keluar dari penjara dalam waktu singkat. Prakas memperkerjakan si Fapa di kantor tempatnya bertugas dan memperkenalkannya dengan Fatapi, seorang yang ditugaskan untuk memperbaiki sambungan wifi yang bermasalah. Fatapi dan si Fapa pun berteman akrab, karena si Fapa pun tidak memiliki seorang teman. Hingga datangnya Fatapi membuatnya sangat senang. Kali ini si Fapa dan Fatapi diberi tugas untuk menjaga area parkir. Fatapi memiliki tujuan lain. Ia menyukai Sobina, seorang wanita cantik yang telah 2 tahun berteman di Instagram.
Kali ini ia ingin memperkenalkan diri di dunia nyata. Hingga beberapa rencana ia beritahukan pada si Fafa untuk bisa membantunya. Si Fafa yang lugu hanya mengikuti rencana sahabatnya Fatapi untuk bisa mendapatkan cinta dari Sobina. Sementara di tempat lain keributan kecil pun terjadi di area pasar. Karena seorang pria yang disegani semua warga desa segera mengatasi masalah tersebut dengan memberikan pelajaran pada pemuda-pemuda yang mengganggu para gadis yang berada di pasar itu. Usaha Fatapi pun gagal karena Sobina yang ia sukai malah lebih tertarik pada Karna. Teman-teman Sobina juga mendukung Karna sebagai pendamping Sobina yang selalu berhasil menyingkirkan orang-orang jahat dari desa mereka. Seorang wanita malah tertarik pada si Fafa karena ia tahu si Fafa yang lugu diam-diam membantunya. Karena ia harus membayar pajak akibat salah memarkirkan kendaraan. Si Fafa yang lugu pun diajari untuk bisa menggunakan FB dengan baik oleh Fatapi. Hingga si Fafa langsung mendapatkan teman online. Akun FB yang bernama Depika Pedukone tanpa si Fafa ketahui adalah wanita yang ia bantu di tempat parkir. ನಾನು ನಿಮ್ ಋಣದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ Depika yang tahu si Fafa yang menolongnya menjadi tertarik karena kebaikan dan keluguannya. Karena adalah pria yang dihormati banyak warga karena selalu melindungi mereka dari semua serangan orang-orang jahat. Si Fafa juga mengagumi Karna yang memiliki keberanian. Karena yang tengah bersama anak buahnya mendapatkan kabar kalau menteri akan mendatangi desa tempat Karna tinggal. Semua warga mempersiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan menteri. Si Fafa memberikan usul untuk bisa menampilkan keahliannya sebagai artis topeng harimau sebagai tarian penghibur saat menteri datang. Karna pun menerima usulan itu. Mereka bekerja sama dengan guru dan murid di sebuah sekolah. Hingga mereka semua terlibat langsung dalam acara penyambutan itu. Secara kebetulan Depika adalah guru yang bertanggung jawab atas berlangsungnya acara penyambutan menteri. Depika sangat senang bisa kembali bertemu dengan si Fafa tapi ia harus menyembunyikannya. Fatapi kali ini menjadi bahan uji pemukulan oleh Karna yang ingin memberikan contoh pada anak buahnya. Hingga ia dipukuli oleh Karna berulang kali. Fatapi merasakan pusing dan mual tapi ia tidak mengatakan yang sejujurnya pada si Fafa. Karena ia takut emosi si Fafa tidak bisa dikendalikan. Si Fafa pun membawa Fatapi menjauh dari tempat itu dan kembali ke tempat mereka. Si Fafa yang memperhatikan Kerti seorang murid di sekolah tempatnya berlatih untuk pertunjukan nanti. Ia merasa prihatin karena Kerti yang memakai sepatu rusak selalu dihukum oleh pihak sekolah dan menjadi bahan bulian dari teman-temannya. Diam-diam si Fafa meletakkan kotak yang berisi sepatu di belakang Kerti yang tengah dihukum. Melihat sepatu itu, Kerti merasa sangat senang mendapatkan sepatu walaupun ia tidak tahu siapa pengirimnya. Depika yang memperhatikan si Fafa dari kejauhan menambah kekagumannya pada si Fafa. Depika kembali menghubungi si Fafa di akun FB-nya dan mengirimkan pesannya. Ia meminta si Fafa untuk menemuinya. Membaca pesan itu, si Fafa merasa sangat senang, begitupun Fatapi hingga dengan sukarela ia memperbaiki penampilan si Fafa agar terlihat baik di hadapan mereka. Mereka melakukan perjalanan dan menghubungi Depika. Di seberang telepon, Depika meminta si Fafa untuk menumpang di sebuah kereta. Si Fafa menuruti keinginan Depika menaiki kereta sesuai gerbong yang ditunjukkan oleh Depika. Tapi tiba-tiba Depika menelpon si Fafa. Di dalam teleponnya, ia mulai menceritakan kelamnya masa lalu Depika sejak ditinggal oleh ayahnya. Ia tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya. Hidup mereka sangat menderita hingga mereka kesulitan untuk menyambung hidup mereka. Ibu Depika pun mengambil jalan singkat dan menjual kakak perempuan Depika pada laki-laki hidung belang. Beruntung Depika bisa melarikan diri hingga terbebas dari lelaki itu. Tapi saat masa lalunya terbongkar, ia kembali dibuli, hingga ibunya meninggal di penjara akibat percobaan menjual kakak perempuannya. Depika akhirnya pindah ke tempat yang tidak ada yang mengenal dirinya dan memulainya semuanya dari awal, hingga ia berhasil mendapatkan gelar sebagai seorang guru. Semua cerita Depika didengar baik-baik oleh si Fafa, tapi tanpa sadar kedua tangan mereka bertaut dan mereka duduk berdekatan di gerbong kereta tersebut. ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ Menteri akhirnya datang dan pengawalan pun diperketat. Karena datang untuk menyambutnya, namun menteri tidak langsung menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Ia memilih untuk ke kamar kecil terlebih dahulu. Fatapi mulai memantapkan diri untuk mengatakan pada Karna ia adalah teman online Sobina dan bukanlah Karna.
Tapi tiba-tiba semua anak buah Karna datang dan memukulinya dan tidak memberikan kesempatan pada Fatapi untuk mengatakan hal yang sebenarnya dan mengusirnya jauh dari Karna. Kerti dengan sangat gembira mengganti kostum yang akan digunakan saat pentas. Namun tanpa ia sadari, menteri yang berada di belakang ruangannya malah mengintipnya dan tiba-tiba menteri terjatuh. Kerti sama sekali tidak ada rasa curiga, malah sangat senang bisa berjumpa dengan menteri secara langsung. Namun menteri malah melecehkannya dan membuat Kerti menjerit. Saat bersamaan Karna muncul dan mengangkat kursi untuk dihantamkan kepada pelaku pelecehan Kerti. Dengan ketakutan, menteri memohon untuk tidak memukulinya, bahkan ia juga menjanjikan akan menjadikan Karna MLA di pemilihan tahun depan. Perlahan ia meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan menteri merusak Kerti. Depika yang curiga melihat ruangan ganti menjadi gelap menerobos masuk dan menolong Kerti dari menteri. Tapi menteri malah menamparnya dan tak lama anak buah menteri datang malah menyalahkan Depika karena dianggap tidak sopan. Si Fapa terkejut ketika melihat Depika menangis dan mengalami luka memar di area wajahnya. Depika hanya bisa terdiam, tapi dari raut wajahnya ia menggambarkan sebuah kesulitan. Si Fapa langsung memukuli anak buah menteri bertubi-tubi sementara menteri sendiri mengalihkan semuanya dan memberikan pidatonya untuk bisa didengar oleh warga yang telah menunggunya. Keesokan harinya Karna datang menemui si Fapa dan memberikan uang dalam jumlah yang banyak. Ia mengatakan uang tersebut berasal dari menteri sebagai permintaan maafnya atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Uang tersebut digunakan oleh si Fapa untuk membelikan beberapa hadiah pada semua sahabat-sahabatnya dan murid-murid sekolah yang gagal tampil akibat keributan semalam. Si Fapa mengajak Fatapi untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak dan teronggok begitu saja di kantor polisi hingga sepeda motor tersebut bisa kembali dioperasikan kembali dan mereka tidak lagi menggunakan sepeda untuk pergi kemanapun. Fatapi sangat senang dan mengucapkan terima kasih banyak pada Siva. Tapi tiba-tiba Fatapi ditangkap polisi dengan tuduhan ia adalah salah satu pelaku penyelundupan yang terjadi di goa. Ia dibawa paksa ke kantor polisi dan disiksa di sana. Si Fapa yang melihat hal itu langsung menemui Prakas untuk meminta bantuan kepadanya. Tapi Prakas mengatakan mesin sepeda motor milik Fatapi sama persis dengan mesin perahu yang digunakan para penyelundup dan Fatapi dianggap sebagai kaki tangan dari penyelundup tersebut. Si Fapa tercengang karena ia yakin Fatapi bukanlah pelakunya. Tapi Prakas yang jabatannya masih rendah tidak bisa membantu. Hingga si Fapa turun tangan sendiri menemui inspektur yang memerintahkan penangkapan Fatapi sambil menelanjangi kesalahan inspektur yang pernah ia gagalkan saat melecehkan salah satu artis topeng harimau di desa si Fapa. Mau tidak mau, inspektur tersebut melepaskan Fatapi dan tidak ingin kembali berurusan dengan si Fapa. Si Fapa mendatangi Kerti untuk memberikan hadiahnya, tapi seperti biasa ia selalu bersembunyi dan melihat reaksi bahagia Kerti dari jauh. Kerti sangat bahagia mendapat satu kotak gelang cantik dari pemberi misterius, tapi kebahagiaannya mendadak berubah menjadi ketakutan ketika melihat Karna mendatanginya. Si Fapa merasa bingung melihat Kerti yang ketakutan, bahkan kotak gelang pemberiannya terjatuh dan hancur. Saat Karna pergi, Kerti terjatuh dan tubuhnya hampir menghantam batu yang ada di belakangnya. Dengan cepat si Fapa menolongnya, tapi Kerti berlari menjauh, dia sangat ketakutan bertemu dengan lelaki. Si Fapa memohon agar Kerti jujur kepadanya untuk bisa menceritakan semuanya. Dengan menangis, Kerti menceritakan semua yang telah terjadi. Si Fapa menerobos semua anak buah Karna yang menghalanginya, tapi saat Karna datang, ia hanya terdiam sambil menahan emosinya agar tidak meluap. Karna yang merasa marah terdiam dengan tatapan penuh arti dari si Fapa. Si Fapa mengadukan apa yang terjadi pada Kerti untuk meminta bantuan kepada Prakas. Tapi Prakas yang tahu orang-orang di belakang Karna memilih untuk diam dan beralasan kalau si Fapa harus memiliki barang bukti yang cukup untuk bisa menuduhkan semua yang melakukan kejahatan. Si Fapa kecewa dengan apa yang didengar dari Prakas hingga ia pergi meninggalkan Prakas. Kerti yang merasa hidupnya sudah tidak berguna, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun hingga ibunya yang mengetahui hal itu langsung membawanya ke rumah sakit. Beruntung, Kerti masih bisa diselamatkan.
Si Papa yang mengetahui Fatapi sakit berlari menuju apotek untuk membelikannya obat, tapi lagi-lagi polisi-polisi anak buah Karna mencoba menangkap Fatapi agar Sobina tidak mengetahui kebenaran tentang Fatapi adalah pria yang selama ini ia cari-cari. Si Papa datang di saat yang tepat dan menyelamatkan mereka, tidak peduli dikejar oleh anak buah Karna. Fatapi menggunakan kesempatan itu untuk membuktikan pada Sobina kalau ia adalah pria yang ada di Instagram, dan pembuktian itu berhasil membuat Sobina langsung menjauhi Karna. I'll call you back. Kali ini Kerti dibawa oleh keluarganya untuk berdoa di sungai bersama pendeta. Si Papa dan Fatapi yang kebetulan berada di sana melihat Kerti mandi di sungai. Si Papa terus mengawasi Kerti, ia takut kalau Kerti akan bunuh diri lagi. Tapi Fatapi mencoba meyakini kalau Kerti dijaga oleh pendeta dan keluarganya. Si Papa pun menjauh, tapi ketakutan si Papa pun terbukti setelah si Papa tidak lagi mengawasi Kerti, ia langsung menenggelamkan dirinya ke sungai. Dengan cepat si Papa menolongnya, tapi arus deras sungai tidak bisa membuat si Papa menyelamatkan Kerti. Hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Semua merasa terpukul, dan karena datang pura-pura berduka, tapi di balik itu ia merasa sangat senang karena saksi kejahatannya telah tiada. Depika yang baru saja mengetahui kematian Kerti langsung mengungkapkan kebenaran. Ia yang menolong Kerti dari pelecehan yang dilakukan oleh menteri juga mendapatkan pelecehan saat Kerti telah pergi menjauh. Menteri itu adalah orang yang telah membeli kakak perempuannya dan merenggut kehormatan kakak perempuannya untuk pertama kali. Depika berjanji akan melaporkan semua kejahatan menteri juga Karna. Prakas mulai terbuka hatinya untuk menolong Fatapi yang sengaja dijebak oleh Karna atas kasus yang tidak pernah ia lakukan. Prakas mendatangi Karna yang tengah bersiap-siap berkampanye. Tapi Karna yang memiliki kekuasaan mengancam akan menghabisi Prakas. Tiba-tiba si Papa datang, ia mencari keberadaan Depika yang menghilang. Tak lama anak buah menteri datang membawa Depika meminta Karna untuk membereskan Depika. Melihat hal itu, si Papa pun langsung menghajar Karna. Pertempuran pun terjadi, hingga Karna mengajaknya berduel di ring tinju miliknya. Mereka berkelahi, namun berulang kali Karna jatuh dan mengalami banyak luka di tubuhnya. Ia mencoba menasihati Karna agar terbuka hatinya kalau semua tindakan Karna salah telah membiarkan wanita terenggut kehormatannya, dan Karna pun tersadar apalagi saat melihat neneknya mendengar semua kesalahan yang dilakukan oleh Karna yang ikut dalam kejahatan yang seharusnya dilindungi oleh Karna. Tapi tanpa mengetahui kesalahan Karna, kakak perempuan Karna malah menikam si Papa hingga banyak mengeluarkan darah. Depika dan Fatapi langsung membawa si Papa ke rumah sakit. Karna pun menyesali semua perbuatannya dan menyerahkan diri untuk dipenjara. Saat si Papa dan Fatapi datang bersama Depika, Karna menjelaskan bahwa ia telah menyesal dan dirinya telah menghabisi langsung menteri agar rasa bersalah tidak lagi menghantui dirinya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Bairage. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Begitulah perumpamaan atas apa yang dilakukan sosok menteri dalam film ini. Bagaimanapun ia menyembunyikan kejahatannya tetap terungkap juga pada akhirnya. Jelas perbuatan jahat yang memanfaatkan jabatan seperti yang dilakukan dalam film ini adalah contoh yang sangat tidak terpuji ya sahabat. Sebagai pejabat masyarakat bukannya bekerja untuk menyejahterakan masyarakatnya, tapi malah berbuat jahat pada masyarakat yang ia pimpin. Semoga kita terhindar dari sifat tercela semacam ini ya sahabat. Dan mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat selalu untuk dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.